2021. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas salah satu cuplikan video dari seorang penceramah dari pihak Muslim yang memaparkan tentang hukum bagi orang yang murtad meninggalkan agama Islam. Ya, ini sangat ngeri teman-teman sekalian. Saya pun mendengarnya itu sampai saya merinding, kok sampai segitunya. Saya melihat bahwasanya kalau seandainya diberlakukan seperti yang disampaikannya, dia mengajak pemerintah, dia mengajak umat muslim untuk bertindak seperti yang dia mau, bahwasanya orang yang murtad itu harus dihilangkan, harus dibunuh, itu hukumannya. Teman-teman sekalian, sebelum kita berkomentar, mari kita langsung saja dulu untuk melihat videonya yang ada berikut ini. Mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa dia akan meninggalkan agama Islam, akan murtad. Dan sekarang sudah dilakukan, naudzubillah. Ya. Pada dalam Islam, murtad itu adalah perkara kriminal, yang mana negara wajib menangkap orang tersebut dan meminta untuk bertobat kepada orang tersebut. Apabila 3 kali diminta bertobat tapi dia tidak mau kembali ke pangkuan Islam, maka hukumnya adalah dibunuh. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man baddala dinahu faqtuluh." Ya, barang siapa yang mengganti agamanya murtad dari Islam, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Kenapa? Karena seorang yang sudah pindah agama, dia itu ibarat penyakit kanker, dan dagingnya itu sudah mati. Karena Islam itu adalah satu tubuh. Ketika tubuhnya sudah mati, maka harus dihilangkan. Itu adalah konsekuensi bagi orang yang sudah memeluk agama Islam. Ya, teman-teman sekalian, itulah video pendeknya yang mengatakan bahwasanya hukum bagi orang yang sudah murtad, mengganti agamanya menurut sabda Rasulullah, yaitu Muhammad, katanya harus orang itu dihilangkan, dibunuh, teman-teman, dilenyapkan gitu ya. Jadi bahkan dia mengatakan tadi wajib pemerintah untuk menangkap orang tersebut karena tindakan murtad itu sama dengan kriminal, katanya. Wow, luar biasa sekali ini pemahaman semacam ini ya teman-teman sekalian. Dan memaksakan pemerintah. Nah, inilah dia yang selalu dilarang oleh pemerintah. Karena negara Republik Indonesia, pemerintah yang ada di Indonesia tidak diatur oleh aturan agama, sistem agama, ataupun tentang aturan-aturan dalam agama. Kalau seandainya pemerintah tunduk dengan apa yang disampaikan oleh beliau, tentu saja teman-teman sekalian banyak sekali orang dan saya mau katakan mereka yang sudah murtad ini ada begitu banyak sekali pemimpin-pemimpin agama Islam dan juga orang Islam yang sudah masuk ke agama Kristen. Berarti harus dibunuh dong, harus dibinasakan seperti kata nabimu, kata Rasulullah menurut Anda. Teman-teman sekalian, ini sangat keliru. Makanya agamamu sebenarnya jalankan sesuai dengan agamamu saja. Tetapi karena kita di dalam negara Republik Indonesia, juga kita tidak boleh memaksakan. Ajaran agama kita lah yang harus ditinggikan, yang harus diberlakukan. Aturan-aturan yang ada di dalam kitab suci agama kita lah yang harus diterapkan untuk masyarakat Indonesia. Ini sangat tidak masuk akal. Karena Indonesia terdiri dari beberapa agama. Ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, Hindu, ada Islam, ada Konghucu gitu ya. Jadi teman-teman sekalian tidak boleh salah satu agama yang diprioritaskan di Republik Indonesia ini. Karena kita hidup di bawah naungan ideologi negara, yaitu Pancasila. Di mana sila yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita memakai namanya sistem Islam, ini yang selalu diperjuangkan oleh khilafah ini, gitu.
Supaya ketika khilafah udah berdiri di Indonesia, maka hukum seperti yang disampaikan oleh si penceramah tadi teman-teman sekalian, ini akan diberlakukan. Maka ketika ada orang yang mengenal jalan yang jalan baru, bahkan mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus dan masuk ke agama Kristen, atau dia pindah ke agama Katolik atau pindah ke agama Hindu, Konghucu, itu orang tersebut akan dihukum. Karena itu konsekuensi ketika udah menjadi Islam katanya, ya tidak boleh murtad. Ya kalau murtad ya hukumnya harus dibunuh. Wih, ngeri sekali agama semacam ini, ajaran semacam ini teman-teman sekalian. Ya, di dalam kekristenan teman-teman, kita diajarkan untuk mengasihi. Bagaimana mereka yang sudah murtad? Ya, di dalam Yudas 1 ayat 22 katakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Jadi apa maksudnya teman-teman sekalian? Jika ada yang murtad, mari ya kita membujuknya lagi. Mari kita memberikan penjelasan lagi. Bukan justru kita ancam akan membunuhnya. Kita ancam nanti kalau dia meninggal, mayatnya atau keluarganya tidak dilayani gitu ya. Tidak dikubur baik-baik secara agama gitu ya. Dan memberikan ancaman-ancaman lain kepada para murtadin. Ya, teman-teman sekalian, ini kalau para murtadin di Indonesia mendengarkan hal ini mereka bisa jadi terancam hidupnya. Ya, ini sebenarnya ya memberikan yang namanya kepada mereka ini teror gitu ya. Ya, ada banyak sekali ya teman-teman kita yang sudah memeluk agama Kristen. Berarti kalau seandainya bahasa daripada si penceramah ini ya, seorang apakah ustadz ataupun dari pihak muslim ya yang ngomong ini, ya ini bisa berbahaya gitu ya bagi para murtad. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari ya kita bijak untuk beragama. Ya, negara ini tidak sibuk hanya untuk agama. Kalau dia katakan tadi itu harus pemerintah bertindak gitu ya, bertindak tegas karena yang murtad itu adalah kriminal, maka harus ditangkap orang tersebut, ditanyai ke dia sampai 3 kali untuk disuruh untuk kembali ke Islam. Jika tidak, maka hukumnya dia harus dibunuh. Wow, sadis sekali gitu ya. Bahkan dosa perzinahan saja ya, yang sudah sekian lama dikatakan oleh presiden hari itu orang ada yang banyak yang mengajukan ya dari pihak pemerintah. Kalau ada yang melakukan pemerkosaan gitu ya, harus dikebiri. Hal itu saja sulit untuk dilakukan karena kita menggunakan hati nurani. Kita masih menggunakan yang namanya peri kemanusiaan. Ya, maka ada hukum yaitu di penjara sesuai dengan pasal-pasal tertentu. Misalnya dia ada pasalnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun bagi mereka yang melakukan kejahatan itu. Ya mungkin hukuman itu udah lebih dari cukup. Tidak perlu dibunuh, tidak perlu dihilangkan nyawanya. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk membunuh, Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk membinasakan. Ya, itu pekerjaan setan, itu pekerjaan iblis. Di dalam Alkitab ya, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 teman-teman sekalian dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu karena iblis adalah bapa dari segala dusta. Ya. Dan kamu akan mengikuti keinginan-keinginan bapamu karena dia adalah pembunuh sejak semula, pembinasa sejak semula. Jadi hanya iblislah yang berteriak untuk membunuh dan menghilangkan nyawa orang. Ya, atas nama iblis orang dibunuh, atas nama iblis gereja ditutup, atas nama iblis gereja dibom, atas nama iblis ya dikatakan diusirlah orang-orang Kristen. Itu atas nama iblis teman-teman sekalian. Karena Tuhan yang benar tidak mungkin menyuruh umatnya ya untuk membunuh sesamanya manusia. Ya, jadi teman-teman sekalian, kiranya video kali ini boleh menjadi berkat buat kita dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.